Pada part sebelumnya, Eng terlihat sangat bersemangat karena dia akan bertemu dengan Demon yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Bahkan di kehidupannya sebelumnya, dia bergumam berkata, "Aku sudah bertarung dengan berbagai jenis Demon di kehidupanku sebelumnya. Tapi aku penasaran dengan Demon Crystal Integration." Dia melesat sangat cepat dan melanjutkan gumamannya berkata, "Akan kupastikan aku akan mengalahkannya." Lalu suara pertempuran berakhir saat Liu dan Eng masih dalam perjalanan. Mengetahui hal itu, Eng menoleh ke arah Liu dan berkata, "Dia sudah sangat melambat, jadi mungkin dia sudah menemukan tempat bersembunyi. Ayo gunakan kesempatan ini untuk menariknya keluar ke tempat terbuka." Merespon itu, Liu bertanya kepada Eng, "Apakah kau tahu di mana Demon Crystal Integration itu berada?" Lingkungan di sini sangat luas, tidak akan mudah bagi kita untuk menemukannya. Menjawab pertanyaan Liu, Eng berkata, "Tidak perlu khawatir soal itu. Aku tahu cara menemukannya." Lalu Eng bergumam berkata, "Meskipun aku tidak mengakuinya, tapi semenjak aura elemental core demon muncul di sekitarnya, aku dapat merasakan posisinya dengan akurat, seolah kami terhubung. Dan di saat ini, dia sedang menuju bawah tanah." Lalu Liu berteriak mematah lamunan Eng berkata, "Eng, lihat sebelah sana." Para warrior berlarian ke arah pertempuran sebelumnya. Melihat itu, Eng bergumam berkata, "Sepertinya grup Serper Sense telah merasakan pertarungan yang baru saja terjadi. Tapi mereka akan butuh waktu untuk melacak secara akurat lokasi demon itu. Kita harus mengambil jalan pintas." Lalu Eng mencengkram tangan Liu dan berkata, "Kita harus pergi." Mendengar itu, Liu terlihat kebingungan, hanya terdiam. Dan tiba-tiba ditarik oleh Eng, berteriak dengan wajah yang aneh. Eng membawa Liu melompat ke dalam lubang yang sangat dalam. Lalu sembari menuruni lubang itu, Eng bergumam berkata, "Dia bersembunyi di bawah permukaan kastil. Aku telah mendapatkan beberapa penglihatan bagaimana cara menggunakan kekuatan elemental. Dan aku selalu menunggu kesempatan untuk melakukan sesuatu seperti ini." Eng menggunakan inti hijaunya, menumbuhkan akar-akar kayu di dinding-dinding lubang, membuat pengurangan kecepatan tipe kayu, mencoba memperlambat jatuh mereka. Tapi itu sia-sia. Kayu-kayu itu tidak kuat menahan tubuh Eng dan Liu, membuat Liu semakin berteriak sangat keras, terlihat sangat ketakutan. Sedangkan Eng hanya tertawa lalu berkata, "Ini sangat menyenangkan." Dan suara jatuh mereka terdengar. Setelah mendarat, Liu yang baru membuka matanya terlihat pusing memegang kepalanya bertanya, "Di mana kamu, Eng?" Dan menjawab itu, Eng yang berada di bawah Liu. Dijadikan tempat mendarat Liu, berkata pelan, "Aku di bawah sini." Lalu terlihat canggung dan menggaruk kepalanya. Eng meminta maaf dan berkata, "Itu pasti membuatmu takut. Dan ngomong-ngomong, bisakah kau menyingkir dari tubuhku?" Mendengar itu dan baru menyadari bahwa dirinya mendarat tepat di atas Eng, membuat wajah Liu memerah. Lalu terdengar suara pukulan yang sangat keras. Benar saja, Liu memukul kepala Eng, membuat kepala Eng benjol berasap. Eng berbisik berkata, "Siapa yang akan menduga jika ada tempat persembunyian tepat di bawah reruntuhan ini?" Merespon itu, Liu yang terlihat masih malu berkata, "Berapa lama lagi?" Dan menjawab itu, Eng berkata, "Kita sudah dekat. Demon itu tepat berada di depan kita." Lalu Eng meminta Liu diam dan berkata, kelihatannya dia sedang tidur. Itu adalah demon dengan kristal integration berinti 5. Eng dan Liu mengintip demon itu. Lalu Eng berbisik berkata, "Kita telah menemukan demon integration itu."
dan merespon itu. Liu berkata, "Jadi, itu adalah Demon Elemental Core." Lalu bertanya, "Apakah kau yakin dia bukan demon bersirip 5 biasa?" Memang benar, itu tidak terlihat seperti demon 5 sirip biasanya. Aura yang dikeluarkannya sangat besar. Merespon itu, Eng berkata, "Ketika pertarungan dimulai, suaranya pasti akan memancing semua tim datang ke sini." Dia memanggil Liu dan melanjutkan, "Kita harus membunuh demon ini sebelum yang lainnya datang ke sini. Ayo kita langsung ambil kristal integration itu dari dalam dadanya dan langsung meninggalkan tempat ini. Karena kupikir kita hanya punya waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan pertarungan. Jadi aku butuh bantuanmu dalam hal ini." Mendengar itu terlihat gemetar. Liu bergumam berkata, "5 menit untuk mengalahkan demon bersirip 5 dan berinti elemental core." Lalu Liu berbisik bertanya, "Apa yang kau ingin aku lakukan?" Dan mereka saling berbisik menyusun rencana. Mendengar itu Liu bertanya, "Sebuah teknik energi tingkat lanjut. Dari mana kau mendapatkan semua pengalaman itu? Aku tidak pernah mendengar semua metode energi yang kau sebutkan tadi." Merespon itu Eng berkata, "Bagaimanapun juga, aku percaya kau bisa melakukannya. Kalau begitu, aku akan pergi lebih dulu." Eng melesat dengan sangat cepat ke arah Demon Integration Core itu, membuat demon itu terkejut penuh tanya. Karena tiba-tiba ada warrior di hadapannya. Melihat warrior di hadapannya, demon itu berteriak sangat keras. Dan melihat itu, Eng bergumam berkata, "Melihat lebih dekat, pastinya sudah banyak warrior kuat di dalam kastil ini dengan indera yang sangat kuat. Jika aku tidak menyelesaikan ini dengan cepat, tim-tim kuat itu pasti akan langsung memenuhi tempat ini. Dan itu akan membuatku kesulitan untuk mendapatkan crystal integration." Melihat Eng yang hanya diam berlari ke arahnya, demon itu mengeluarkan 2 inti sekaligus dan berkata, "Tidak kusangka kau bisa menemukan tempat persembunyianku secepat ini. Tidak buruk." Melihat iblis itu dapat menggunakan 2 core sekaligus, Eng menguatkan pijakannya dan berkata, "Ternyata benar." Eng melompat sangat tinggi dan melanjutkan, "Kau dapat memanfaatkan elemental core energi." Dan melihat Eng yang menggunakan aura demonnya, iblis itu bertanya, "Aura ini, apakah kau adalah demon?" Tapi sebelum Eng menjawab pertanyaannya, iblis itu melemparkan 2 elemen api dan air sekaligus ke arah Eng, berteriak berkata, "Dance of the Fire Current." Melihat hal itu, Eng terlihat sangat terkejut penuh tanya. Lalu bergumam berkata, "Begitu rupanya. Selama aku menjaga keselarasan yang baik antara berbagai elemen, aku bisa menggunakan beberapa elemen energi secara bersamaan." Lalu Eng tersenyum dan berkata, "Aku juga bisa melakukannya." Eng mengeluarkan elemen api dan air sekaligus, meniru demon yang ada di depannya, lalu melemparkan elemen air dan api itu bertabrakan dengan elemen air dan elemen api milik Demon Integration, menimbulkan ledakan yang sangat besar, membuat kabut memenuhi ruangan. Melihat hal itu, Liu terkejut dan membuat tameng. Lalu Liu mengingat apa yang dikatakan Eng sebelumnya. Eng berkata, "Jangan takut akan kemampuan dan penampilan luar yang akan terjadi padaku nanti. Anggap saja itu adalah satu kemampuan unik yang kumiliki. Cukup ingat ini, aku adalah Eng." Mengingat hal itu, Liu penasaran dengan apa maksudnya, lalu membuka sebelah matanya, mencoba melihat apa yang terjadi pada Eng, lalu bergumam, "Ini kemampuan unik Eng." Dia melihat Eng yang sudah bertransformasi, lalu melanjutkan gumamannya. "Tapi aura ini benar-benar sama persis dengan demon." Setelah saling melemparkan serangan,
Eng dan Demon itu terlihat seimbang dan membuat mereka berdua saling terpental mundur ke belakang. Merasakan hal itu, Demon itu berteriak berkata, "Kau mampu memanfaatkan dan memahami teknikku hanya dengan melihatnya. Bagaimana mungkin kau juga bisa menggunakan kedua elemen air dan api?" Sedangkan merespon itu, Eng melesat sangat cepat dan berkata, "Tidak hanya dua elemen." Mendengar itu dan melihat Eng yang sudah ada di atasnya, membuat Demon itu sangat terkejut penuh tanya. Dan Eng tidak membuang kesempatannya. Dia memukul ke arah Demon itu, membuat Demon itu terpental. Eng berhasil menggores kepalanya. Tapi Demon itu dapat beregenerasi dengan elemen kayu. Lalu melihat Eng, Demon itu berteriak bertanya, "Elemen metal." Merespon itu, Eng yang menggunakan elemen metalnya berkata, "Seperti yang kukira, kau menggunakan elemen kayu untuk menyembuhkan lukamu. Sekarang aku sudah mengerti kemampuanmu." Eng mengubah tatapannya menjadi sangat serius dan melanjutkan, "Saatnya menyudahi semua ini." Mendengar itu membuat iblis itu sedikit gemetar, lalu dikejutkan oleh elemen kayu yang mengikat kakinya, membuatnya bertanya, "Elemen kayu, kau juga bisa mengendalikan elemen kayu?" Merespon itu, Eng mengubah elemen metalnya menjadi senjata tajam dan berkata, "Aku ingat saat kompetisi perburuan Demon. Apakah begini cara Demon berinti 5 itu menggunakan kekuatan elemennya?" Dan dia berteriak berkata, "Shredded Edge Handsight." Melihat hal itu, Demon itu berkata, "Sangat menyeramkan. Kalau begitu, ayo bandingkan elemen mana yang lebih kuat." Demon itu berteriak berkata, "Earth Hammer." Lalu berkata, "Aku akan menggunakan seluruh energi elementalku. Triple Head Knife Shield." Melihat hal itu, Eng tertawa seolah meremehkan, lalu berkata, "Akhirnya aku berhasil memancingmu untuk menggunakan seluruh energi yang kau punya." Lalu Eng berteriak memanggil Liu berkata, "Lakukan sekarang." Hal itu sontak membuat Demon itu terkejut lalu menoleh ke arah Liu. Liu yang sudah membentuk tombak dengan inti hijaunya. Mengingat apa yang dikatakan oleh Eng, Eng berkata, "Ini merupakan sebuah teknik energi tingkat lanjut. Cobalah untuk menggabungkan seluruh energi kristalmu menjadi satu dan rasakanlah. Kumpulkan energi tersebut, lalu gambarkan aliran dan bentuk itu di dalam hatimu. Berikan energi itu sebuah bentuk dan buatlah senjata dari udara yang tipis." Lalu sembari bersiap melemparkan tombak yang dipegangnya, Liu bergumam berkata, "Untuk digunakan sebagai kekuatanmu sendiri." Lalu dia mengingat percakapan mereka sebelumnya. Liu bertanya kepada Eng, "Jadi aku yang akan menyerang di akhir, tapi itu adalah Demon berinti 5. Dan di atas semua itu, dia juga merupakan tipe yang unik, apalagi kecerdasannya. Jika pertahanannya terlalu tinggi, aku takut aku tidak bisa mengakhirinya dengan cepat." Merespon itu, Eng menjawab berkata, "Aku akan memaksanya untuk menyerangku dengan memusatkan seluruh kekuatannya di satu tempat. Kamu harus mengetahui kapan ketika dia menggunakan semua energinya saat akan menyerang, maka pertahanannya akan menjadi sangat lemah. Dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi waktu yang tepat untukku menyerang secara diam-diam ke arahnya." Liu melemparkan tombak yang dibentuknya ke arah demon emas itu. Melihat hal itu, demon itu terlihat terkejut bertanya-tanya. Lalu dia bergumam berkata, "Mereka sudah merencanakan serangan ini dari awal." Tombak Liu melesat menembus dada demon itu, membuat demon itu berteriak terlihat sangat kesakitan. Melihat hal itu, Liu terdiam, lalu bergumam berkata, "Metode pengumpulan energi ini yang diajarkan oleh Eng
membuatku bisa mendapatkan kekuatan dalam jumlah besar dari kor berinti satu milikku. Aku tidak percaya dengan kekuatanku saat ini. Seranganku bisa menembus pertahanan demon itu. Kelihatannya dia sekarang sedang memfokuskan energinya ke dalam pertahanannya. Melihat tombak Liu menembus dadanya, demon itu mencoba meregenerasi tubuhnya, tapi itu terus gagal. Merasakan regenerasinya yang terus gagal, demon itu gemetar berkata, "Aku tidak bisa beregenerasi." Melihat hal itu, Eng melesat maju ke arah demon yang ada di depannya dan berteriak berkata, "Kerja bagus, Liu." Sedangkan melihat Eng yang melesat ke arahnya, demon itu sangat terkejut karena Eng tiba-tiba berada di depannya dengan sangat cepat, lalu melewati demon itu dengan core integration yang sudah digenggamnya. Sedangkan demon yang kehilangan core itu terjatuh, lalu terbata-bata berkata, "Kenapa? Kenapa aku tidak bisa beregenerasi?" Merespon itu, Eng menoleh ke arah demon itu dan berkata, "Karena energi di dalam serangan Liu adalah bentuk energi regenerasi paling murni. Ketika itu digunakan sebagai serangan, energi itu akan menolak semua jenis energi regenerasi yang bukan berasal dari tubuh penyerang. Sedangkan demon itu yang tubuhnya semakin gemetar, terbata-bata berkata, 'Menolak. Ternyata kau sudah memikirkan semuanya.' Lalu demon itu terjatuh dan kehilangan nyawanya. Melihat hal itu, Liu berlari ke arah Eng dan memanggil Eng lalu bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan merespon itu sembari menunjukkan inti integration. Eng berkata, "Aku baik-baik saja. Berkat dirimu, kita bisa mendapatkan core ini. Dan juga serangan terakhir yang kamu lancarkan terlihat sangat keren. Kamu benar-benar jenius." Eng mengatakan hal itu sembari mengedipkan sebelah matanya, membuat Liu tersipu. Pipinya memerah, dia memalingkan wajahnya dan berkata, "Itu tidak terlalu bagus." Tapi di dalam hatinya, dia bergumam berkata, "Tentu saja, aku tidak akan membebanimu." Merespon itu, Eng berkata, "Meskipun dengan serangan sebelumnya, kamu mungkin akan berakhir dengan kehilangan sejumlah besar energimu." Menjawab Eng, Liu berkata, "Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bergerak dengan bebas." Tapi tiba-tiba, Liu dikejutkan dengan suara langkah kaki yang terdengar mendekati mereka. Mendengar itu, Liu menoleh dan berkata, "Kamu benar. Mereka bisa menemukan kita dengan cepat." Merespon itu, Eng berkata, "Beberapa warrior yang memiliki indera yang luar biasa bisa melacak gelombang energi pertarungan dengan akurat. Sebuah grup dengan seseorang seperti itu di kelompok mereka sudah pasti tidak akan mudah dikalahkan." Lalu Eng mengajak Liu untuk pergi dari sana dan sembari berlari, Eng berkata, "Langkah kaki mereka datang dari arah kiri. Kita akan mencari jalan keluar dari tempat ini di sisi kanan. Kita ambil kesempatan untuk..." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Eng merasakan sesuatu di tubuhnya, lalu terjatuh dan terbatuk, memuntahkan darah dari dalam tubuhnya. Melihat hal itu, Liu sangat terkejut bertanya-tanya apa yang terjadi, lalu menangkap lengan Eng dan bertanya, apakah Eng baik-baik saja? Sedangkan Eng hanya bergumam bertanya, "Apa yang terjadi? Aku yakin aku tidak kena serangan demon itu." Eng terlihat sangat tersiksa, bergumam berkata, "Sakit sekali. Apa yang terjadi?" Seluruh tubuhku terasa sakit. Tubuh Eng mulai gemetar sampai membuatnya bersujud berteriak. Terlihat sangat kesakitan. Melihat hal itu, Liu sangat khawatir memanggil Eng dan bertanya, "Apakah kamu terluka di bagian tertentu?" Sedangkan Eng yang masih menahan rasa sakit hanya bisa bergumam berkata, "Sekarang aku paham. Tubuh ini sudah mencapai batasnya."
Tubuhku sekarang pada dasarnya lebih lemah dari dulu. Dan meskipun tingkat sinkronisasi tubuhku meningkat pesat, tapi dengan jangka waktu yang singkat, aku terlalu banyak menggunakan demonic energiku. Sampai tubuhku mencapai batasnya. Dia melanjutkan gumamannya berkata, "Inikah batas yang bisa ditangani tubuhku? Sialan, kenapa harus sekarang?" Lalu Eng memanggil Liu, masih dengan tubuh gemetar. Dia terbata-bata berkata, "Kamu harus mengambil kor ini dan pergi dari sini. Karena warrior lain hampir mendekati tempat ini. Ambillah kornya lalu pergilah lebih dulu. Aku akan menyusulmu nanti." Tapi Liu tidak menuruti Eng begitu saja. Mencengkram tangan Eng dan berteriak, meminta Eng untuk diam. Lalu seperti di mimpinya sebelumnya, Liu membopong Eng, berkata, "Kita akan pergi bersama. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku adalah pemimpin tim ini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Di depan kita ada terowongan yang mengarah ke permukaan. Tetaplah bersamaku. Ketika kita berhasil keluar, hiruplah udara segar. Hal itu akan membuatmu merasa lebih baik. Reruntuhan di bawah kastil ini pasti memiliki cara lain untuk keluar, terutama dengan desain arsitektur seperti ini." Sedangkan Eng terlihat mulai pucat dan hanya bisa mendengarkan Liu dalam diam. Beberapa saat kemudian, Eng dan Liu berhasil keluar dari terowongan. Dan Liu yang penuh keringat juga mulai kehabisan nafas bergumam. "Akhirnya, kami sampai di permukaan. Jika kami terus bergerak mengikuti arah ini, kami bisa keluar dari kastil ini. Tapi, kenapa bangunan ini sangat mirip dengan bangunan yang ada di mimpiku?" Melihat bangunan itu, Eng hanya terdiam berhenti melangkah. Lalu dia dibuat sangat terkejut dengan aura warrior yang keluar dari dalam terowongan, melompat cepat melewati mereka berdua. Lalu seorang warrior berinti 5 berkata, "Bergabung dengan partimu memang tepat. Kalian bertiga memiliki kemampuan deteksi yang sangat luar biasa." Dan merespon rekannya, salah satu warrior berkata, "Karena kita semua adalah warrior berinti 5, tidak perlu menggunakan formalitas." Lalu warrior botak berkata, lalu warrior tanpa rambut tertawa lalu bertanya, "Apakah mereka yang melakukan pertarungan barusan?" Melihat mereka, Liu terlihat sangat terkejut, hanya terdiam dan hanya bisa bergumam berkata, "Sialan." 6 warrior berinti 5 dan melihat Liu yang hanya diam, salah satu warrior bertanya, "Seorang warrior berinti 1, apakah mataku menipuku? Apakah parti kalian hanya berisi 2 orang? Yang satu itu kelihatannya sedang terluka parah. Apakah dia seperti itu karena pertarungan dengan demon barusan?" Lalu pria itu dibuat sangat terkejut karena melihat sesuatu. Dia melihat core integration yang dipegang oleh Eng, lalu menunjuk ke arah Eng dan berteriak berkata, "Tunggu, apa yang ada di tangan perempuan itu?" Itu adalah crystal integration. Dan mendengar hal itu, semua rekannya terkejut bertanya-tanya, apa maksudnya? Lalu seorang warrior tersenyum, tertawa dan berkata, "Kelihatannya datang kemari bukanlah hal yang sia-sia. Kita akan mengambil kristal integration itu." Mendengar itu, semua rekannya terlihat bersiap akan menyerang. Dan salah satu tertawa lalu berkata, "Parti kami akan menjadi yang pertama mendapatkan kristal itu." Sedangkan Liu yang mendengar itu bergumam berkata, "Apa yang harus kulakukan? Aku tidak cukup kuat untuk melawan mereka semua. Sialan. Kalau aku lebih kuat, aku akan melindungi Eng." Lalu dia dikejutkan oleh Eng yang mencoba berdiri sendiri. Liu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Eng?" Merespon itu, Eng menyodorkan core integration
dan berkata, "Bantu aku pegang ini." Tujuan mereka hanyalah mendapatkan kristal integration ini. Tapi karena mereka sudah di sini, kita tidak bisa membiarkan mereka pulang dengan selamat. Mendengar itu, Liu terlihat khawatir memanggil Eng dan bertanya, "Apakah tubuhmu baik-baik saja?" Merespon itu, Eng yang mencoba menggunakan nanowingnya berkata, "Paling tidak, aku masih bisa memegang pedangku." Lalu sembari mengeluarkan pedangnya, Eng melangkah maju dan berkata, "Aku adalah seorang warrior. Oleh karena itu, aku akan tetap bertarung sampai nafas terakhirku." Melihat Eng yang melangkah maju dengan pedang besarnya, salah satu warrior musuhnya berkata, "Seorang warrior berinti 5 yang terluka. Kau cukup menarik." Dan rekannya bertanya, "Apakah kau mau bergabung dengan kami dan melawan mereka?" Rekan lainnya juga berkata, "Di sini hanya ada 6 warrior berinti 5 yang berbeda." Lalu tertawa. Tidak berhenti di situ. Salah satu rekannya juga berkata, "Jika kau pintar, serahkan kristal itu dan aku akan membuat kalian merasakan kematian yang cepat." Mendengar itu, Eng hanya bisa bergumam, terlihat menahan rasa sakit dan terengah-engah berkata, "Demonic energi di dalam tubuhku terasa sangat sedikit hingga aku sulit merasakannya." Apakah itu karena reaksi ketika aku menggunakan demonic energi dengan jumlah yang besar yang membuat tubuhku menderita? Ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan menyakitkan. Sedangkan melihat Eng yang terus maju, salah satu dari 6 warrior di depannya berteriak berkata, "Untuk semuanya, siapapun yang mendapatkan kristal itu, dialah yang akan mendapatkannya." Dengan perintah itu, kita lihat siapa yang akan memiliki kristal itu. Sedangkan Liu masih terdiam, mengingat mimpinya sebelumnya. Bergumam berkata, "Kenapa aku tiba-tiba memikirkan tentang mimpi itu? Aku punya perasaan yang buruk." Sedangkan 6 warrior itu mulai melesat menyerang Eng.